Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumpun Komputer. Kali ini kita akan membahas latihan seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS Rumpun Kekomputeran bagian yang ketiga. Latihan kali ini kita akan membahas materi mengenai hardware dan troubleshooting, jaringan komputer, pemrograman, dan basis data. Sebelumnya, bagi teman-teman yang ingin latihan melalui Google Form yang sudah saya buatkan latihan untuk nanti bisa menguji kemampuan daripada teman-teman dengan mengerjakan soal tersebut dan langsung mengetahui nilai ataupun poin dari latihan tersebut. Bagi yang ingin latihan terlebih dahulu, saya sudah mengirimkan link dan pin latihan ke email teman-teman yang sebelumnya sudah komen di kolom komentar. Nah, bagi yang belum menyebutkan emailnya, bisa sebutkan email di kolom komentar di bawah ini pada video ini untuk saya kirimkan link latihan beserta pinnya. Teman-teman yang melamar jabatan fungsional seperti peranata komputer, operator sistem informasi administrasi kependudukan, maupun administrator database kependudukan, wajib mempelajari Permenpan yang mengatur tentang jabatan fungsional yang dilamar. Sementara untuk pelamar jabatan pelaksana seperti analis sistem informasi, pengelola sistem informasi, operator sistem informasi, dan lain-lain, hanya ada satu Permenpan yang mengaturnya untuk dipelajari, yakni Permenpan yang mengatur tentang jabatan nomenklatur jabatan pelaksana secara umum. Untuk teman-teman yang masih bingung apakah formasi yang dilamar masuk dalam rumpun kekomputeran, silakan simak ulasan berikut. Untuk jabatan fungsional peranata komputer itu diatur dalam Kepmenpan nomor 66 tahun 2003. Di sini teman-teman yang harus diperhatikan adalah pasal 2 ayat yang pertama. Ini disebutkan jabatan fungsional peranata komputer termasuk dalam rumpun kekomputeran. Nah, teman-teman perhatikan pada bagian ini ya, pada setiap jabatan fungsional yang teman-teman lamar, sehingga teman-teman bisa tahu apa yang akan teman-teman pelajari. Misalnya disebutkan, saya lupa apakah dalam Permenpan atau peraturan Panselnas SKB CPNS ya. Di situ disebutkan bahwa soal-soal seleksi kompetensi bidang untuk jabatan pelaksana itu mengacu pada jabatan fungsional yang serumpun. Nah, artinya untuk teman-teman analis sistem informasi, pengelola sistem informasi, analis sistem informasi, dan lain-lain, itu tentu mengacu pada jabatan fungsional peranata komputer. Selanjutnya, di sini juga ada Permenpan yang mengatur tentang jabatan fungsional peranata komputer tahun 2020. Nah, ini yang terbaru, saya kurang tahu ini keluar bulan Mei atau Juni. Untuk teman-teman yang bertanya, mungkin ada yang bertanya apakah soal-soal pada SKB Peranata Komputer nanti diambil Kepmenpan yang lama atau Permenpan yang baru. Saya juga kurang yakin, tetapi jika disuruh memilih ya, kemungkinan besar saya yakin soal-soalnya itu masih pada Kepmenpan yang lama. Sebab dalam beberapa bulan ini kita tahu bahwa kita sedang dalam pandemi corona atau COVID-19, sehingga anggaran kita itu digunakan atau direfocusing untuk pembiayaan penanganan COVID ini. Sehingga saya yakin pemerintah kemungkinan besar ya tidak mengubah soal dan kemungkinan masih menggunakan Kepmenpan yang lama. Selanjutnya, ini adalah Permenpan RB nomor 34 tahun 2017. Di sini disebutkan pada bab 2, yakni tentang rumpun jabatan dan kedudukan. Itu bagian yang ke-1 itu rumpun jabatan. Pasal kedua, jabatan fungsional operator sistem informasi administrasi kependudukan. Ini yang fungsional operator SIAK termasuk dalam rumpun kekomputeran. Selanjutnya, ini adalah Permenpan RB nomor 35 tahun 2017 yang mengatur tentang jabatan fungsional administrator database kependudukan. Ini adalah jabatan fungsional juga yang masuk dalam rumpun kekomputeran.
Jadi ada 3 jabatan fungsional dalam rumpun kekomputeran, yakni peranata komputer, operator SIAK, dan administrator database kependudukan. Selanjutnya, untuk teman-teman analis sistem informasi, pengelola sistem informasi, dan lain-lain, ini mengacu pada Permenpan RB nomor 41 tahun 2018. Permenpan ini mengatur semua jabatan pelaksanaan dah. Jadi teman-teman lihat di sini urusan pemerintahan ada komunikasi dan informasi teknologi komputer. Teman-teman nanti lihat, misalkan ketikan langsung pada pencarian, ketika teman-teman membuka PDF-nya ini langsung Ctrl F untuk Windows ya, dan ketikan formasi teman-teman yang khusus untuk jabatan pelaksana. Nanti akan disebutkan di sini apakah kualifikasi pendidikannya itu apa saja. Nah, nanti bisa teman-teman lihat di sini. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan Permenpan yang sudah saya sebutkan di atas ataupun undang-undang seputar ASN, silahkan tuliskan email teman-teman di kolom komentar untuk saya kirimkan Permenpan tersebut untuk dibaca dan dipelajari. Siapa tahu tahun ini teman-teman melamar peranata komputer, tahun depan malah melamar jabatan lain, misalnya operator SIAK atau administrator database kependudukan. Tetapi mudah-mudahan teman-teman bisa lulus, karena rezeki kita sudah diatur sesuai porsinya masing-masing. Tidak mungkin semuanya bisa lulus dalam ujian CPNS ini. Mungkin hanya beberapa orang yang bisa diterima. Misalnya ketika ada 3 pelamar, hanya akan 1 pelamar yang akan diterima untuk mengikuti lulus daripada seleksi kompetensi bidang. Oleh karena itu, mari kita persiapkan segala kemungkinan kita, dan kita harus memiliki plan B atau rencana kedua, sehingga kita tidak bisa berpatokan pada satu rencana saja. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal. Nomor 1, terdapat 3 jenis hardware pada komputer, yaitu A. Hardware input, maintenance device, dan hardware output. B. Hardware input, process device, dan hardware report. C. Hardware input, process device, dan hardware output. D. Hardware input, program, dan hardware output. Jawabannya adalah yang C. Hardware input, process device, dan hardware output. Teman-teman perhatikan di sini ya. Untuk 3 jenis hardware pada komputer itu ada input, proses, dan output. Hardware input merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer untuk diolah atau ditampilkan. Process device yaitu perangkat yang memproses dan mengolah data menjadi data pada komputer. Process device sering disebut sebagai otaknya komputer karena memiliki perangkat yang sangat penting pada proses pemasukan dan penginputan data. Sementara untuk hardware output adalah perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data dari hardware. Selanjutnya, nomor 2, perangkat keras yang berfungsi menangani perintah yang diinputkan dan disebut juga sebagai otak komputer adalah A. Heatsink, B. Card reader, C. CPU, D. UPS. Jawabannya adalah yang C. CPU. CPU atau Central Processing Unit atau prosesor memiliki fungsi antara lain: yang pertama, menerima instruksi yang diberikan, mengolah instruksi, dan selanjutnya mengeksekusi instruksi tersebut. Yang kedua adalah sinkronasi kinerja pada hardware dan software. Yang ketiga, mendukung kebutuhan spesifik user seperti desain dan game. Teman-teman perhatikan pada gambar di atas ini adalah gambar daripada prosesor. Untuk jawaban yang A, ini heatsink adalah kipas pendingin pada komputer. Kemudian card reader ini adalah pembaca kartu ya, seperti kartu MMC ataupun kartu SD card ya. Dan yang D ini UPS ini adalah
semacam power supply ya. Mohon maaf, ini adalah sebuah penyimpanan listrik ya. Penyimpanan listrik ya, teman-teman mungkin pernah mati listrik ya pada saat menggunakan komputer, namun tidak langsung mati dan berbunyi beep beberapa kali sampai kira-kira sekitar 10 sampai 15 menit komputer belum mati, sehingga ini adalah penyimpanan daripada listrik tersebut. Selanjutnya nomor 3, berikut ini yang bukan termasuk jenis prosesor adalah A. ARM, B. IBM, C. CYRIX, D. Intel. Jawabannya adalah B. IBM. Macam-macam prosesor komputer. Yang pertama adalah Intel, kedua AMD, ketiga ARM, 4 Strix, 5 Transmeta, 6 VIA, 7 Centaur. Nah, teman-teman di sini perhatikan ini Intel yang sering kita gunakan paling banyak di Indonesia, juga AMD. Untuk pilihan jawaban B ini, IBM ini adalah sebuah perusahaan komputer ya yang bergerak pada bidang teknologi informasi. Jadi ini bukan termasuk jenis prosesor. Teman-teman jangan dihafal ya, tetapi dibaca-baca saja, diulang-ulang, semoga bisa paham dan masuk ke memori kita untuk diingat. Selanjutnya, saat melakukan instalasi sistem operasi melalui flash disk, tombol apa yang umumnya harus ditekan pada keyboard untuk memilih bootable flash disk yang tersimpan instalasi sistem operasi? A. F2 atau escape, B. F11 atau pause break, C. F2 atau insert, D. F11 atau pause break. Di sini yang ditanyakan teman-teman adalah tombol apa yang harus kita tekan ya pada saat kita ingin memilih, kita sudah memiliki flash disk yang berisi instalasi sistem operasi, kita sudah colokkan di komputer atau laptop, kemudian kita akan memilih instalasi tersebut agar langsung dijalankan oleh komputer untuk kita melakukan instalasi sistem operasi. Jawabannya adalah yang A, F2 atau escape. Nah, ini teman-teman tiap laptop biasanya berbeda ya, ada yang F2, ada yang escape. Escape ini biasanya langsung memilih booting ya, sementara F2 ini masuk ke menu BIOS-nya. Nah, ini berbeda-beda tiap komputer, tiap laptop maksud saya. Selanjutnya, sebuah layar laptop secara tiba-tiba bergaris putih, kemudian tampilan layar hilang dan LCD laptop langsung blank, seperti keadaan laptop off. Namun saat dicek, lampu indikator on dan mouse yang tercolok pada laptop masih menyala. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk menangani masalah tersebut? A. Mengganti LCD laptop yang baru karena LCD hangus. B. Mengecek RAM pada laptop apakah bermasalah pada kaki-kaki motherboard. C. Mengecek VGA atau Video Graphic Array pada laptop yang menyebabkan layar hilang. D. Mengecek dan membersihkan debu pada kabel penghubung LCD ke motherboard. Jawabannya adalah yang D. Mengecek dan membersihkan debu pada kabel penghubung LCD dan ke motherboard. Nah, ini biasanya terjadi pada laptop ya. Umumnya saya sendiri menggunakan laptop mereknya ya Acer, dan di situ di antara layar dan LCD dan keyboard itu adalah kabel penghubung ya. Untuk ke motherboard biasanya itu kalau kotor ya atau sedikit goyang, ini akan membuat layar laptop hilang ya. Tetapi dengan ada sedikit efek di mana ada bergaris putih ya. Untuk jawaban A ini mengganti laptop LCD hangus ya, tidak disebutkan di sini bahwa ada bau hangus atau apa, bau terbakar biasanya, sehingga kita perlu untuk memperhatikan ataupun membaca secara seksama soal yang diberikan
agar tidak terjebak pada jawaban-jawaban tertentu. Kemudian ada di sini mengecek RAM pada laptop apakah bermasalah pada kaki-kaki. Biasanya kalau RAM laptop itu dia tidak langsung mati ya, layarnya tidak ada lagi efek garis putih. Kemudian mengecek VGA pada laptop, nah ini juga bukan jawabannya. Selanjutnya nomor 6, perusahaan RK memiliki anak perusahaan di dalam suatu wilayah yang jaraknya sekitar 3,5 km. Induk perusahaan memiliki database distribusi paket pengiriman barang yang dibutuhkan oleh anak perusahaan. Tipe jaringan apa yang cocok terhadap kasus tersebut? A. Peer-to-peer, B. LAN, C. MAN, D. WAN. Di sini teman-teman perhatikan ya, dia dalam satu wilayah, jaraknya sekitar 3,5 km, dan ini adalah distribusi dari induk perusahaan ke anak perusahaan ya. Sehingga di sini kita memilih tipe jaringan LAN ya. Jawabannya adalah B. Di sini teman-teman perhatikan penjelasannya. Di sini ada jaringan LAN, MAN, WAN. Untuk jaringan LAN itu lokasinya bisa mencakup satu ruangan atau antar ruangan, kemudian antar kampus dan antar gedung. Jarak jangkauannya itu sekitar 0 sampai 10 km. Ya, ini yang paling banyak ya dijelaskan. Kemudian ada juga MAN, ini antar kota ya. Kemudian dan yang ketiga adalah WAN atau Wide Area Network. Kemudian sebelumnya MAN ini adalah Metropolitan Area Network dan LAN ini adalah Local Area Network. Untuk WAN ini dia beralokasi antar negara, benua bahkan dunia. Ini sekitar 100 km sampai 10.000 km. Selanjutnya nomor 7, berdasarkan fungsinya, jaringan komputer terbagi atas jaringan A. Host dan broadcast, B. Peer-to-peer, C. Komputer dan LAN, D. Token ring. Jawabannya adalah yang B. Peer-to-peer. Berdasarkan fungsinya, jaringan komputer terbagi atas dua jenis, yaitu client server dan peer-to-peer. Teman-teman perhatikan ya pertanyaannya, yang ditanyakan di sini adalah fungsinya. Ada beberapa jenis jaringan komputer, diantaranya adalah berdasarkan distribusi, yakni teman-teman tahu kan jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Kemudian yang kedua itu adalah berdasarkan fungsinya, yang di soal ini yakni terdiri atas jaringan client server dan peer-to-peer. Yang ketiga adalah berdasarkan topologi, diantaranya topologi mesh, star, tree, dan lain-lain. Yang keempat berdasarkan jangkauan geografis, yang tadi telah disebutkan antara lain LAN, MAN, dan WAN. Yang kelima atau yang terakhir adalah berdasarkan media transmisi data, diantaranya yaitu jaringan komputer berkabel dan nirkabel atau Wi-Fi. Selanjutnya, MAC address atau media access control address adalah sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan ini adalah lapisan OSI layer ya, atau Open System Internetworking. Jawaban yang A itu adalah physical layer, jawaban B data link layer, jawaban C network layer, dan D adalah transport layer. Jawabannya adalah yang B, data link layer. Lapisan data link berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address. Teman-teman wajib mempelajari tentang Open System Internet Networking ini atau OSI layer ya, di mana pada lapisan data yang pertama itu ada physical layer atau bit, kemudian data link layer yang kedua atau frame,
Yang ketiga network layer, keempat transport, yang kelima session, keenam presentation, dan yang ketujuh itu adalah application layer. Selanjutnya, berikut yang bukan merupakan fungsi dari kartu jaringan atau NIC, yaitu A. Untuk memperluas sinyal dari server atau pemancar, B. Sebagai media pengirim data ke komputer lain di dalam jaringan, C. Untuk mengontrol data flow antara komputer dan sistem kabel, D. Untuk menerima data yang dikirim dari komputer melalui kabel lalu diterjemahkan ke dalam bit agar dapat dimengerti oleh komputer. Jawabannya adalah A. Untuk memperluas sinyal dari server atau pemancar. Transfer data ke komputer lain dengan terlebih dahulu mempersiapkan data dari komputer supaya dapat dilewatkan ke media penghubung. Ini adalah merupakan fungsi daripada NIC ya. Itu yang pertama adalah transfer data ke komputer lain dengan terlebih dahulu mempersiapkan data dari komputer supaya dapat dilewatkan ke media penghubung. Yang kedua, mengontrol aliran data antar komputer serta juga sistem perkabelan. Dan yang ketiga adalah untuk menerima data yang ditransfer dari komputer lain lewat kabel serta menerjemahkannya ke dalam bit yang dimengerti oleh komputer. Jadi di sini pertanyaannya adalah kecuali atau yang bukan merupakan. Teman-teman harus hati-hati dalam membaca soal. Selanjutnya, dalam sebuah jaringan komputer, IP address 192.168.30.15 merupakan jenis IP. A. IP public, B. IP private, C. IP loopback, D. IP proxy. Jawabannya adalah B. IP private. Teman-teman tahu kan 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255 ini merupakan kelas IP private ya untuk kelas C. Dan teman-teman perhatikan pada tabel rentang IP private berikut ini. Di sini ada kelas A dari 10.0.0.0 sampai 10.255 dan seterusnya. Untuk kelas B 172 dimulai dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Selanjutnya nomor 11 yang bukan termasuk aturan dalam penulisan nama variabel, yaitu ini yang jawaban A $_rumpun 7, B $rumpun komputer huruf kecil semua, C $_komputer K-nya besar, R di akhir kecil, dan yang D $angka 7 komputer angka kecil semua. Jawabannya adalah D. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentang nama variabel, penulisan nama variabel. Aturan dalam penulisan variabel di PHP antara lain yang pertama diawali dengan karakter dolar ya atau $S bergaris, kemudian bersifat sensitif. Misalnya dolar rumpun berbeda dengan dolar rumpun yang R-nya besar di awal atau dolar rumpun yang huruf kapital. Jadi ini berbeda. Yang ketiga, karakter pertama harus berupa huruf atau garis underscore. Nah, di sini yang salah di bagian D ini karena dia dimulai dengan angka. Sebenarnya tidak masalah menggunakan angka ya, tetapi jangan digunakan pada awal daripada nama variabel tersebut. Dan yang keempat adalah setelah karakter pertama boleh menggunakan angka. Nah, di sini disebutkan setelah itu baru bisa menggunakan angka. Setelah ada karakter pertama, misalnya huruf atau underscore, baru bisa menggunakan angka atau underscore.
Selanjutnya, nomor 12, variabel yang memiliki variabel memiliki beberapa tipe data. Salah satunya ialah A, variabel assignment ya di sini, B, desimal, C, integer, D, get. Jawabannya adalah integer. Nah, variabel memiliki beberapa tipe data, di antaranya yang pertama integer. Nah, ini untuk memasukkan angka dan melakukan perhitungan pada angka bulat. Kemudian ada float, ini untuk perhitungan angka desimal. Kemudian ada string untuk karakter ya. Kemudian ada array. Selanjutnya nomor 13, tipe data pada PHP yang merupakan bilangan bulat adalah tipe data A, integer, B, float, C, string, D, array. Untuk yang jawaban B ini, kita tahu bersama bahwa float ini untuk perhitungan ataupun angka yang bersifat bernilai desimal. Sementara untuk string ini karakter, dia menyimpan karakter. Kemudian array ini adalah rentang perhitungan ya, urutan. Dan jawabannya di sini adalah yang A, integer. Integer meliputi bilangan bulat pada range minus 2M ya. 2M lebih. Teman-teman langsung lihat saja di penjelasan ini sampai dengan sekian. Apabila suatu nilai variabel di luar range tersebut, maka secara otomatis akan dikonversi menjadi tipe float. Contoh var integer, ini adalah contoh penulisan tipe data integer, di mana $var_integerku sama dengan 10.000 dan yang kedua adalah 95.000. Di sini tidak perlu diapit dengan tanda petik karena merupakan data tipe data integer. Selanjutnya, tipe data yang berisi teks, kalimat atau kumpulan karakter merupakan tipe data A, integer, B, float, C, string, D, array. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Teman-teman pasti tahu yang berisi teks, kalimat ataupun kumpulan karakter ini merupakan tipe data string. Setiap tipe data string selalu diapit oleh tanda petik 1. Nah, tadi kan untuk integer tidak diberi tanda petik ya, angka 10.000, maupun tanda petik 2. Contoh, $stringku sama dengan tanda petik 2 rumpun komputer balas tanda petik titik 2. Nah, di sini untuk string yang kedua ini teman-teman perhatikan ya, di sini ada satu tanda satu petik, kemudian rumpun komputer live hari Jumat. Di situ ada tanda petik ya, antara di hari Jumat itu ada tanda petik 1 yang merupakan bagian daripada isi dari atribut daripada variabel ini ya, variabel data, sehingga di sini digunakan tanda backslash. Nah, backslash ini yang nanti akan tidak menghitung tanda petik ini sebagai sebuah aturan penulisan daripada tipe data string ini. Teman-teman perhatikan sendiri ya, nanti dipahami sendiri. Selanjutnya, berikut nomor 15, berikut penulisan yang benar pada tipe data float di PHP yaitu. Nah, teman-teman tadi kan sudah kita jelaskan bahwa tipe data float itu adalah tipe data yang bentuknya adalah desimal. Di sini jawaban A, $data dalam kurung siku 1 sama dengan 257. Yang B, $data sama dengan 2,57.2. C, 257E titik 2 titik koma khusus saya. Kemudian yang D, 257.
Jawabannya adalah yang B, 252,57. Teman-teman di sini perhatikan ya, ini untuk tipe data float di PHP, sedangkan untuk tipe data float di Java itu biasanya menggunakan tambahan F di belakang ya. Nanti koreksi di kolom komentar jika saya salah ya. Tipe data float atau disebut juga tipe data floating point atau real number adalah tipe data angka yang memiliki bagian desimal di akhir angka atau memiliki floating point. Floating point adalah istilah dalam bahasa Inggris untuk menyebut tanda titik yang menandakan bilangan desimal. Contoh angka float adalah seperti 0,9 atau 3,14. Tipe data float cocok untuk digunakan untuk variabel yang akan berisi angka pecahan seperti nilai IPK. Ini untuk teman-teman ya kuliah pasti tahu. Kemudian hasil pembagian atau hasil komputasi numerik yang angkanya tidak bisa ditampung oleh data integer. Nah, kita tahu data integer itu data yang menampung khusus bilangan bulat. Selanjutnya, berikut ini beberapa database management system kecuali A. Apache, B. Oracle, C. MySQL, D. Postgres. Yang ditanyakan di sini adalah kecuali ini adalah merupakan DBMS dan yang bukan itu yang mana? Jawabannya adalah yang A. Apache ini adalah sebuah server ya. Pada biasanya di server ya, pada aplikasi server. Teman-teman bisa lihat nanti di XAMPP, misalnya teman-teman punya server exam ya di komputer teman-teman. Penjelasan di sini yang pertama ada beberapa DBMS, diantaranya Oracle, MySQL, Microsoft Access atau MS Access, kemudian Microsoft SQL Server, IBM DB2, kemudian DBase, ada Visual Fox Pro dan PostgreSQL. Selanjutnya nomor 17, model dengan struktur tabel yang terdiri dari kunci utama atau primary key dan kunci tamu atau foreign key disebut model A. Model semantik, B. Model klasik, C. Model relasional, D. Model primitif. Jawabannya adalah yang C. Model relasional. Model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Model ini menunjukkan cara mengelola, mengorganisasikan data secara fisik dalam memori sekunder yang akan berdampak pula pada bagaimana kita mengelompokkan data dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang kita buat. Selanjutnya, nomor 18, perintah untuk menampilkan data pada tabel MySQL adalah A. Select, B. Show, C. Find, D. Grid. Jawabannya adalah A. Select. Teman-teman perhatikan di gambar ini, saya sudah mencoba untuk melakukan query. Di sini perintahnya adalah select bintang from mahasiswa. Artinya saya menampilkan seluruh data dari tabel mahasiswa. Tanda bintang atau asterisk ini artinya seluruh, sehingga artinya seleksi seluruh data dari tabel mahasiswa. Di sini ditampilkan ada NIM, nama, dan jurusan. Sementara di query yang kedua juga sama, ini ada menggunakan perintah select, namun saya menggunakan perintah select yang lain, bukan menyeleksi ataupun menampilkan seluruh tabel, tetapi hanya beberapa tabel saja. Misalnya saya ingin menampilkan saja 2 tabel dari 3 tabel tadi, NIM, nama, jurusan, menjadi NIM dan nama, di mana perintahnya adalah select NIM, nama from mahasiswa, sehingga yang tampil teman-teman perhatikan pada
tabel di bawah ini, di mana hanya NIM dan nama yang ditampilkan. Selanjutnya, nomor 19, perintah yang benar untuk masuk ke MySQL melalui command line interface adalah A. MySQL min u min p, B. MySQL min u root min p, C. MySQL min user root min password, dan yang D. MySQL min u sama dengan username, root min p sama dengan password. Jawabannya adalah B. MySQL min u root min p. Teman-teman perhatikan di sini lagi, saya mencoba untuk masuk ya ke MySQL. Di sini teman-teman bisa perhatikan pada perintah di sini yang paling atas, MySQL min u root p. Kemudian saya dimintai untuk memasukkan password ya. Password, saat memasukkan password itu tidak muncul apa yang saya ketikkan, itu disembunyikan ya, di hide. Kemudian terbuka beberapa data ini hingga muncul yang seperti ini. Di sini saya mencoba untuk melakukan perintah exit dan keluar kembali ke folder saya sebelumnya di data C. Nah, ini cara masuk, saya masuk di Windows. Selanjutnya, SQL bersifat case insensitive, artinya adalah A. dapat dijalankan dalam platform yang berbeda, B. memiliki perbedaan terhadap huruf besar dan kecil, C. memiliki kardinalitas antar tabel, D. tidak berpengaruh penggunaan huruf besar dan kecil. Jawabannya adalah yang D. tidak berpengaruh penggunaan huruf besar dan kecil. Teman-teman di sini perhatikan ya, yang ditanyakan adalah case insensitive, bukan case sensitive. Kalau case sensitive, jawabannya adalah B. memiliki perbedaan terhadap huruf besar dan kecil. Lawannya adalah case insensitive, artinya tidak berpengaruh huruf besar dan kecil. Nah, ini berlaku pada SQL, di mana teman-teman bisa perhatikan di sini saya melakukan query select bintang from mahasiswa, huruf kecil semua, dan kemudian saya lakukan select bintang from mahasiswa. Untuk reverse word-nya saya gunakan huruf besar semua, huruf kapital. Sementara untuk nama tabel saya gunakan huruf kecil. Selanjutnya saya gunakan reserve word-nya huruf besar semua. Kemudian di awal mahasiswa M-nya saya kasih huruf besar, dan yang terakhir itu semuanya huruf kapital. Hasilnya atau hasil dari seluruh query ini, keempat query ini adalah sama dan tidak memiliki perbedaan, sehingga dia SQL bersifat case insensitive, artinya tidak berpengaruh terhadap penggunaan huruf besar dan kecil. Demikian, terima kasih telah mengikuti ataupun belajar melalui channel ini. Teman-teman bisa belajar melalui channel lain ya di YouTube, tidak hanya pada channel saya. Silakan cari referensi di Google ya, apabila memang teman-teman ingin menambah belajar lebih dalam lagi, tidak harus di sini. Kemudian apabila ada yang salah dari penjelasan saya, itu bisa teman-teman koreksi di kolom komentar, sebutkan saja, tidak masalah. Terima kasih ya sudah komen ya, sudah ikut berpartisipasi dalam latihan soal yang saya buat di Google Form. Terima kasih banyak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.